Ya, pemirsa, stabilitas sistem keuangan pada bulan September 2021 terjaga dengan kinerja yang bertumbuh positif, terlihat pada pertumbuhan kredit di industri perbankan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat, hingga September 2021 kredit perbankan terus mengalami peningkatan dan tumbuh 2,21% secara tahunan menjadi 5.652,8 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat penyaluran kredit perbankan sebesar 5.652,8 triliun rupiah pada September 2021. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Juru bicara OJK Sekar Putri Jarot mengatakan stabilitas sistem keuangan pada September 2021 terjaga dan tumbuh positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana di pasar modal. Adapun pertumbuhan kredit tercatat paling tinggi ditempati dari sektor transportasi sebesar 14,59%. Kemudian disusul sektor pertanian sebesar 4,34%. Lalu sektor rumah tangga sebesar 3,77% dan konstruksi sebesar 3,6%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita yang kedua terkait dengan ekonomi membaik, kredit perbankan tembus 5.652,8 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sekar Jarot. Beliau adalah juru bicara dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, selamat pagi menjelang siang ini Ibu Sekar. Selamat pagi menjelang siang. Iya, salam sehat Ibu. Salam sehat selalu juga untuk Mas dan juga pemirsa di rumah. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan begitu dari sisi pertumbuhan kredit perbankan yang terus mengalami peningkatan dan tumbuhnya juga positif. Tapi sebelumnya, apakah ini juga akhirnya berkorelasi ataupun sejalan dengan kondisi perbankan di tanah air, Ibu Sekar? Baik, tentunya seperti tadi Mas katakan ada korelasi. Kondisi ekonomi nasional mulai membaik. Kita lihat penyebaran virus varian Delta juga mulai mereda, di mana kasus harian juga semakin menurun. Kasus harian aktif sudah di bawah 2.000 dan kasus positif harian kemarin juga sudah di bawah 300. Ini mengindikasikan memang sudah terkendali pandemi COVID-19-nya dan kemudian juga ada akselerasi program vaksinasi yang sangat merata di seluruh daerah dan efektivitas daripada penerapan protokol kesehatan di mana PPKM juga di berbagai daerah sudah mulai diturunkan tingkatannya, sehingga memang aktivitas ekonomi masyarakat pun juga sudah mulai meningkat. Sejalan dengan ini, dengan stabilitas peningkat mobilitas, maka indikator sektor real juga membaik, di mana masyarakat juga mulai beraktivitas keluar rumah, mereka juga sudah mulai melakukan konsumsi, dan ini terrefleksi dari consumer confidence atau keyakinan konsumen dan juga indeks penjualan real yang keduanya juga meningkat. Dan ini juga memacu tentunya peningkatan kegiatan usaha di mana PMI yang juga tumbuh positif di September 2021 ini. Semuanya tentunya memacu kegiatan perekonomian nasional dan berkorelasi dengan ya tadi kondisi fungsi intermediasi di perbankan itu sendiri. Jadi sejalan dengan perbaikan tersebut, kondisi stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh seperti tadi sudah disampaikan, ini juga masih terjaga dan kinerja juga tumbuh positif, fungsi intermediasi juga meningkat, di mana pada sektor perbankan juga kita sudah lihat melakukan ekspansi sehingga penyaluran kredit per September 2021 juga sudah menuju ke arah yang positif. Itu dia, berarti memang kondisi ekonomi juga sejalan dengan perbaikan kondisi dari perbankan nasional secara keseluruhan. Lantas bicara mengenai perbankan juga didukung ya dengan penyaluran kreditnya. Lantas bagaimana nih kondisinya? Update dari Ibu Sekar terkait dengan penyaluran kredit di sektor perbankan hingga saat ini. Baik, dengan meningkatnya tadi mobilitas, kan perbankan ini kita di hilirnya, sehingga kredit perbankan ini di bulan September 2021 juga kembali melanjutkan peningkatan, dan ini sudah tumbuh secara year to date 3,21%, secara year on year di 2,21%. Dan secara nominal juga sudah mencapai per September ini tadi sudah disebutkan di 5.652,8 triliun rupiah. Dan ini
kenaikan yang terbesar kita lihat dari sisi modal kerja, berarti memang dunia usaha juga sudah mulai mau melakukan kegiatan, sudah mulai meningkatkan operasionalnya, dan juga kredit perbankan ini didukung oleh yang di kredit dalam segmen UMKM, dan ini juga terus melanjutkan kenaikan. Dan juga kita juga lihat ini di tengah dari sisi kredit korporasi yang juga terus tumbuh positif pada bulan September ini. Baik, tapi kalau kita coba bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini juga pun bisa dikatakan masih dalam masa-masa pandemi COVID-19 begitu. Adakah perbedaan yang signifikan, Bu Sekar? Ya, tentunya tadi secara year on year itu sudah meningkat di 2,21% secara year on year, dan ini tentunya tadi ya korelasinya tadi dengan mobilitas yang juga sudah meningkat, karena juga tadi beberapa hal, program vaksinasi yang juga sudah terus berlanjut, protokol kesehatan juga terus berjalan dengan baik, sehingga level daripada PPKM juga sudah mulai turunkan, mobilitas juga sudah mulai naik, masyarakat sudah keluar rumah, mereka sudah mengalihkan dari yang porsi tadi pendapatan di tabungan, mereka juga sudah melakukan konsumsi, sehingga ini mendorong kegiatan usaha yang tadi ini juga sehingga sudah sangat kondusif, sehingga pertumbuhan kredit pun juga otomatis korelasinya juga positif, mereka juga sudah mulai menunjukkan peningkatan terutama dari sisi kredit konsumsi gitu, dan itu diikuti oleh kredit modal kerja dan kemudian kredit investasi. Seiring juga dengan hal itu, ini tentunya juga didorong oleh pergerakan suku bunga dan suku bunga perbankan yang juga sudah menurun, dan ini seiring dengan transmisi penurunan suku bunga puap kepada suku bunga deposito dan suku bunga kredit, dan ya jadi saya rasa memang ini faktor-faktor yang mendukung penyaluran kredit perbankan. Yes, dan kalau kita bicara mengenai sektor usahanya ini, kira-kira yang menjadi pilihan ataupun pendorong juga dari penyaluran kredit itu dari jenis usaha ataupun sektor usaha yang apa ini kira-kira, Bu Sekar? Secara persentase pertumbuhan kredit perbankan ini didukung oleh sektor transportasi yang tumbuh sebesar 14,59% year on year. Lalu ada pertanian di 4,34% year on year. Ada konstruksi 3,6% year on year, dan rumah tangga di 3,77% year on year. Nah, secara sektoral, kredit sektor utama juga tercatat mengalami peningkatan, terutama pada sektor manufaktur, dan ini peningkatannya juga cukup signifikan. Baik, transportasi, pertanian, kemudian juga konstruksi dan rumah tangga, ini adalah beberapa sektor usaha yang mendorong ya peningkatan dari penyaluran kredit perbankan di tengah pandemi COVID-19. Tapi perlahan-perlahan kita juga terus bangkit karena ini menunjukkan juga aktivitas ekonomi kita yang semakin membaik. Kami sampaikan infografik terkait dengan rasio kredit macet perbankan. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati. Per Agustus 2021 tercatat rasio dari kredit macet perbankan sekitar 3,35%. Tapi di bulan September ini rasio kreditnya ataupun kredit macetnya sudah ada penurunan menjadi 3,22% per September 2021. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan dana pihak ketiga ini atau DPK di sektor perbankan. Baik, kalau kita lihat bicara dengan sistem stabilitas sistem keuangan, maka selain fungsi intermediasi yang juga tadi juga dikatakan sudah meningkat, ini juga ada profil risiko yang juga relatif terjaga di bawah threshold. Kita lihat bahwa dari sisi likuiditas perbankan sampai saat Ya, halo. Baik, nampaknya kami sedang mengalami gangguan terkait dengan jaringan komunikasi melalui Zoom bersama dengan Ibu Sekar Jarot, juru bicara Otoritas Jasa Keuangan, dan kita akan sampaikan beberapa infografik yang tadi sudah kita berikan. Ini terkait dengan update dari rasio kredit perbankan nasional. Ya, memang tadi sudah disampaikan di bulan Agustus itu ada penurunan sampai dengan September dari 3,35% menjadi 3,22%. Ini penurunan yang menarik begitu, data yang sudah disampaikan juga oleh OJK bahwa menunjukkan dari profil risiko kredit macet juga semakin membaik begitu dengan adanya aktivitas penyaluran yang juga semakin bertambah, kemudian dari
mereka yang melakukan peminjaman juga kondisinya juga kan bisa dikatakan semakin membaik, baik dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi pendapatan mereka. Berarti di sini dilihat dari kemampuan mereka untuk bisa membayar pinjaman atau melunasi pinjaman yang sudah mereka lakukan. Kemudian dari sisi dana pihak ketiga, ada kenaikan sekitar 7,69%, moderat tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekar, juru bicara OJK, dengan nilai sekitar 7.162,3 triliun rupiah di bulan September 2021. Ya, kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, stabilitas sistem keuangan pada bulan September ini bisa dikatakan terjaga ya, dengan kinerja yang bertumbuh positif pada pertumbuhan kredit di industri perbankan, di mana OJK juga mencatat hingga September 2021 kredit perbankan mengalami pertumbuhan sekitar 2,21% secara tahunan atau year on year menjadi 5.652,8 triliun rupiah. Ini berarti dengan adanya penyaluran kredit perbankan yang semakin masif atau luas begitu, berarti menandakan aktivitas ekonomi juga semakin bekerja ataupun semakin membaik. Oke, kita akan coba lanjutkan kembali. Ini kita akan coba sapa kembali Ibu Sekar. Halo. Halo Ibu. Ya, Mas. Iya, Ibu ya, tadi sedikit ya, ada maaf, gangguan Bu ya. Tadi, terganggu gangguan jaringan ya, mohon Iya, maaf. nggak apa-apa Saya Ibu. lanjutkan ya. Iya, silakan. Jadi tadi saya sampai ke dalam permodalan, metode permodalan juga sangat memadai, di mana CAR daripada industri perbankan juga tercatat di 25,24%, ini jauh di atas threshold. Dan dengan CAR yang memadai ini sebagai buffer untuk absorption risiko ke depan dan juga kebutuhan daripada ekspansi juga dapat terpenuhi, dan dalam hal ini tentunya kita juga melihat bagaimana nanti ke depannya kami meyakini bahwa penyaluran kredit di kuartal 4 juga akan dapat terus tumbuh positif dengan tentunya Baik. Oke, nah, lantas bicara mengenai strategi OJK sendiri dalam meningkatkan pemulihan ekonomi begitu dari jasa keuangan ini, apa yang akan dilakukan Ibu Sekar? Tentunya dari OJK juga sudah melakukan kebijakan stimulus yang telah dilaksanakan, yang ini mencakup restrukturisasi kredit perbankan dan juga perusahaan pembiayaan yang sudah yang sudah diperpanjang hingga Maret 2023. Lalu juga OJK juga akan terus mendorong dalam hal ini untuk sektor UMKM agar bangkit kembali dengan berbagai macam program yang terintegrasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir dengan pemanfaatan teknologi, dan ini mencakup membuka akses pembiayaan ini lewat berbagai program seperti Kurvaster, Bank Wakaf Mikro Digital, lalu juga securities crowdfunding dari sisi pasar modalnya, dan dari sisi pemasaran juga OJK juga mendorong melalui onboarding pelaku UMKM melalui digital marketplace yaitu UMKMU, dan melaksanakan pembinaan dengan membuka kampus UMKM bermitra dengan startup dan universitas di daerah. Sehingga memang ini dilakukan secara ekosistem yang terintegrasi untuk dalam hal bagaimana kita mendorong bangkitnya UMKM, dan juga tentunya membuka ekonomi baru untuk kita mendorong green economy dan juga ekonomi di daerah dengan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, dan juga nantinya kita tentunya mendorong digitalisasi di sektor keuangan, sehingga ini dapat memenuhi sebuah keniscayaan untuk dapat memenuhi daripada ekspektasi publik agar dapat memberikan layanan jasa keuangan yang cepat, tepat, dan juga dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga ini membuka akses keuangan dengan lebih mudah. Baik, itu dia beberapa strategi yang sudah diterapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung laju pemulihan ekonomi Indonesia. Dari sektor jasa keuangan memang UMKM ya masih menjadi fokus utama dari pemerintah, yang menjadi backbone juga dari laju ekonomi di Indonesia. Paling tidak dalam beberapa waktu terakhir kita sudah melihat pembuktian begitu bahwa UMKM ini juga yang masih mampu bertahan di tengah badai krisis begitu ya Bu Sekar. Baik.
Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan dan insight menarik nih terkait dengan perkembangan industri perbankan di Indonesia begitu di tengah pandemi, tapi kita masih terus struggle begitu, dan semoga ini bisa menjadi salah satu modal juga semangat begitu untuk membangun lagi perekonomian Indonesia ke depan. Baik Ibu, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Ibu Sekar. Terima kasih banyak. Terima kasih, salam sehat selalu.